Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan keseriusannya dalam membangun stadion bertaraf internasional di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Proyek ambisius bernama Makassar Untia Stadium itu disebut bukan hanya menjadi rumah bagi PSM Makassar, tetapi juga sebagai pusat ekonomi baru dengan proyeksi keuntungan finansial jangka panjang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan langsung proyek ini di hadapan investor dan panelis dalam forum Final South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC di Hotel Novotel Grand Saila Senin 4 Agustus. Dalam paparannya, Apina Makaribnya menyebut stadion ini bukan sekedar infrastruktur olahraga, melainkan aset ekonomi yang memiliki potensi komersialisasi bernilai tinggi. Dengan estimasi total investasi 453 miliar rupiah, stadion ini dirancang dalam skema Public-Private Partnership atau PPP dengan pendekatan Build Operate Transfer atau BOT. Pemerintah Kota Makassar menyediakan lahan seluas 13 hektar di kawasan Untia, sementara investor bertugas membiayai, membangun, dan mengoperasikan stadion selama 30 tahun masa konsesi. Menurut API, stadion akan dibangun dengan kapasitas 15.000 penonton, mencakup fasilitas utama seperti tribun, lapangan utama, ruang VIP, serta sistem pencahayaan modern di atas 2.000 lux. Teknologi Video Assistant Referee atau VAR dan panel surya juga akan dipasang untuk mendukung operasional yang modern dan ramah lingkungan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Makassar mengalami fluktuasi signifikan. Dari pantauan kabar Makassar.com di Pasar Antang, harga tomat dan cabai mulai menunjukkan penurunan, sementara bawang merah justru melonjak tajam. Firman, salah satu pedagang di Pasar Antang, menyebut, harga tomat yang sempat menembus Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram pada Juli, kini turun menjadi Rp20.000. Tak hanya itu, harga cabai juga mulai turun. Cabai rawit merah dijual Rp40.000 per kilogram, cabai merah besar Rp30.000, dan cabai merah keriting Rp25.000. Namun harga bawang merah justru naik drastis, berkisar Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang putih dijual lebih murah sekitar Rp35.000 per kilogram. Untuk telur ayam, Firman mematok harga Rp50.000 per rak atau Rp2.000 per butir. Gula pasir dijual Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram, dan garam halus ukuran 500 gram seharga Rp5.000. Adapun minyak goreng kemasan sederhana, merek minyak kita tetap menjadi favorit, meskipun dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET yang harusnya menjadi Rp15.700, tapi di pasar masih dijual Rp18.000. Pemasok, kata Firman, menjadi salah satu kunci agar harga tetap stabil di pasar. Jika bahan pangan terus dikirim tanpa ada kendala hingga ke tangan pedagang pasar, maka kenaikan harga diprediksikan bisa ditekan. PT Pertamina atau Persero kembali menggelar sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina atau AJP Teritori Sulawesi tahun 2025 yang berlangsung di Makassar Senin 4 Agustus. Hal ini menandai dimulainya tahapan Anugerah Jurnalistik Pertamina atau AJP 2025 sebagai ajang tahunan bergengsi yang menjadi wujud apresiasi terhadap insan pers nasional. Mengusung tema Energizing Indonesia, AJP 2025 terbuka untuk seluruh jurnalis media cetak, radio, fotografer, elektronik, maupun daring dengan kesempatan mengirimkan karya sebanyak mungkin tanpa batasan jumlah. Terdapat 8 kategori lomba dalam 2 pilar topik, yaitu bisnis dan non-bisnis, meliputi karya tulis, karya TV, karya radio, dan esai foto, yang dapat dikirimkan hingga 31 Oktober 2025 mendatang. Senior Manager Relation Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina Hulu Energy, Fitri Erika mengatakan, bahwa pelaksanaan AJP ini merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Ia menjelaskan bahwa Pertamina melakukan produksi yang dimulai dari eksplorasi hingga mendistribusikan energi hasil perut bumi yang kini dinikmati masyarakat dan tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan transaksi energi tersebut, pihaknya berusaha untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan sebagai dukungan program Astacita maupun swasembada pangan. Senior Officer Media Communication Function Corporate Secretary PT Pertamina Persero, Nerita Pitrasari menjelaskan tahapan dan mekanisme alur karya Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 yang akan diperlombakan. Lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lantodeng Pasewang Kabupaten Jeneponto dibongkar Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP.
Pembongkaran tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara CV Ahnaf dengan UPT RSUD Lantodeng Pasewang sudah berakhir pada 1 Agustus 2025. Alih-alih kontrak kerjasama sudah berakhir, CV Ahnaf masih menempati lahan tersebut sehingga pihak RSUD Lantodeng Pasewang terpaksa meminta Satpol PP Pemkab Jeneponto untuk melakukan pembongkaran paksa. Turunnya Satpol PP juga ditengarai untuk mencegah gesekan dengan pihak pengelola parkir. Alhasil 30 personil Satpol PP langsung diterjunkan ke lokasi. Di pihak yang sama, kuasa hukum RSUD Lantodeng Pasewang, Saiful mengungkapkan bahwa penghentian kerjasama dengan CV Ahnaf telah melewati proses yang panjang. Mulai evaluasi internal dilakukan selama 3 tahun terakhir. Selama proses evaluasi dilakukan, pihaknya juga memanggil CV Ahnaf untuk melakukan pertemuan, namun tanpa disertai dokumen yang diminta. Akibat kelalaian ini, RSUD Lantodeng Pasewang mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat pengosongan lahan parkir secara resmi pada 31 Juli 2025. Hingga 4 Agustus, CV Ahnaf tak menunjukkan itikat baik untuk mengosongkan lahan tersebut. Pasca pembongkaran ini dilakukan, pihaknya menyebut akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan parkir tersebut.